Assalamualaikum. Varianti, Jasmine Erni, Marianto, Ayu. Nanti Ayu, Dwi, terus sama Erni. Oke, sudah ada yang hadir. Yasmin itu Erni ya. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran nggak? Yuk. Kita hari ini masuk bab 7 ya. Bab 7. Saya akan pelan-pelan sekali di sini. Jadi kalau bisa hari Minggu besok datang ya. Pada datang hari Minggu. Bisa nggak pada datang? Nah, oke. Jadi siklus akuntansi ini adalah bab yang paling penting untuk dibahas jam 9. Mapel ekonomi jam 9. Bagi yang nggak sempat datang, tolong perhatikan bab 7 ini. Bab 7 ini sering keluar. Sering keluar sekali ini bab 7 ini ya. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Kita belajar sampai mana malam ini nggak apa-apa. Yang pasti saya akan fokus sekali di bab 7 ini. Siklus akuntansi itu apa sih? Ini ada siklus akuntansi. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Buka di halaman 124. Di halaman 124 ini adalah siklus yang selalu berulang. Kalau cari ini datang. Kalau kita melaksanakan bisnis, pasti ada kegiatan transaksi, beli barang, jual barang, ya. Beli barang, jual barang, terus kita catat. Catatan itu, selamat malam, cari ini 55. Oke. Catatan itu nanti yang kita akan ikhtisarkan dalam beberapa akun. Terus ujungnya nanti kita buat laporan keuangan. Laporan keuangan. Proses satu siklus ini sering keluar dalam ujian nasional. Oke. Di buku, apa saja yang termasuk dalam tahap pencatatan? Tahap pencatatan, di sana ditulis pembuatan atau penerimaan bukti transaksi. Kalau zaman dahulu manual, sekarang sudah sangat computerized. Jadi kwitansi, resep, invoice, nota kredit, segala macam. Habis itu kita catat dalam jurnal. Jurnal ini atau buku harian, transaksi buku pencatat transaksi harian. Dari buku harian kita posting ke dalam buku besar. Ini yang termasuk dalam tahap pencatatan. Selanjutnya kita masuk ke tahap
penggolongan, pengitisaran, penggolongan dan pengitisaran. Itu membuat neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca jalur. Terutama yang jurnal penyesuaian ini yang paling sering keluar nih. Ini sering keluar. Jurnal penyesuaian ini. Sangat sering keluar. Hampir pasti keluar di UN. Hampir pasti keluar di UN. Terus terakhir adalah tahap pelaporan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi. Oke, laporan keuangan itu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, gitu ya. Terus juga pembuatan jurnal penutup, neraca saldo penutup, dan jurnal pembalik. Yang B dan D itu pun sering keluar. Oke ya, tapi ini yang akan kita pelajari. Saya merasa mudah-mudahan kita bisa menguasai ini semua. Oke, ini tujuan saya, tujuan kita. Oke, sekarang teori dulu. Kalau teori, bukti transaksi apa? Kwitansi. Kita sering melihat ini. Ada materainya. Apabila perusahaan mengeluarkan uang atau menerima uang, dia tiramanya. Kita sering menerima kwitansi. Bukti bayar, bukti menerima uang. Di sini pasti sudah ada nama penerima, nama perusahaan, jumlah uang dan tanggal dan nomor kwitansi. Kwitansi pengeluaran dan penerima uang secara kas. Oke? Ingat ya, kwitansi mengeluarkan atau menerima uang secara kas. Soalnya nanti ada yang bentuk kredit, ada lagi nih. Oke. Kita lanjutin lagi. Kwitansi ya. Bukti transaksi. Faktur. Bukti transaksi penjualan secara kredit. Namanya faktur. Diberikan seperti ini. Contoh bentuk faktur. Jadi ada nama perusahaan, nama pihak terkait, ya, terus jumlahnya dan harganya. Oke. Faktur, transaksi penjualan secara kredit. Nota kredit adalah bukti pembukuan yang bersifat mengurangi nilai transaksi sebelumnya. Nota kredit ini merupakan lanjutan dari transaksi jual beli secara kredit. Misalnya dia kredit 2 juta terus dikembalikan retur 250.000 di retur, maka dikeluarkan nota kredit. Kalau sekarang semuanya ini sudah berbasis online, semuanya berbasis komputer. Kalau zaman dulu manual. Apa akibatnya kalau manual? Sering hilang atau sering keliru, sehingga terjadi kesalahpahaman. Oke. Ya. Jadi tahap pertama adalah
pencatatan itu adalah memasukkan dalam bentuk jurnal umum. Jurnal umum adalah yang sudah kita lakukan pada PR-PR sebelumnya. Di debit, di kredit, gitu ya. Di debit artinya di kiri, di kredit artinya di kanan. Kalau kas, normalnya, kalau nambah uang itu di kiri atau di debit. Tapi kalau modal, normalnya itu di sebelah kanan. Jadi seperti itu. Kita lihat satu-satu. Kita lihat satu-satu di halaman 127. Misal transaksi penyetoran modal sebesar 8 juta yang dilakukan Rafli dapat dinyatakan sebagai debit terhadap akun kas dan kredit terhadap akun modal. Ini ya, seperti ini. Ini insya Allah kalian sudah pada ngerti karena sudah pernah kita lakukan, PR-nya juga sudah pernah. Nama akun dan jumlah yang didebit dicantumkan pada sisi sebelah kiri. Kemudian di bawah agak menjorok ke kanan ditulis nama akun dan jumlah yang dikredit. Penyajian cara ini disebut ayat jurnal atau jurnal entry. Setiap ayat jurnal terdiri paling tidak satu akun yang didebit dan satu akun yang dikredit. Jumlah debit harus selalu sama dengan kredit. Debit harus selalu sama dengan kredit. Cara pencatatan dengan menggunakan ayat jurnal seperti dijelaskan di atas ini disebutkan double entry accounting. Ada nggak Pak yang single entry accounting? Ada, yaitu accounting pemerintahan. Nanti kalau tertarik dengan akuntansi, nanti ada single entry accounting. Tapi kalau perusahaan pasti double entry accounting. Ayat jurnal yang terdiri dari 2 atau lebih akun di debit kredit disebut ayat jurnal gabungan atau compound journal entry. Oke. Nah, mulai ribet nih ya. Kita mulai. Ini ada keterangan A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Nanti lihatnya di halaman berikutnya ini. F, G, H, I, I. F, G, H, I. Ya, mulai 1. Jadi, pencatatannya nanti seperti ini. Ini jurnal umum. Pencatatannya seperti ini. Kalau yang kita latihan, kan nyatatnya hanya yang seperti ini kan. Tapi kalau di perusahaan, nanti pencatatannya yang seperti tabel ini. Oke, satu-satu. Setiap halaman jurnal diberi nomor urut referensi. Jadi bentuk buku, jurnal umum ini dalam bentuk buku ya. Halaman 1 kita tulis halaman 1. Bayangkan kalau transaksinya ribuan satu hari, mungkin halamannya bisa sampai 100, 200, atau 300. Banyak sekali. Bayangkan seperti itu. Nomor 2. Jadi sambil bolak-balik bukunya ya. Nomor 2. Tahun ditulis sekali saja pada baris atas dari kolom tanggal di setiap halaman jurnal. Kecuali apabila dalam halaman tersebut ada tahun yang berubah.
Jadi yang B cukup sekali aja ditulis di sini, di halamannya ini. Ya, cukup sekali aja ditulis. Habis itu di sini 1, 2, 7, 30 segala macam. Nah, kecuali nanti melewati Desember, 25 Desember, habis itu transaksi lagi tahun 2007, maka ditulis lagi 2007. Jadi kalau tahunnya nggak ditulis, diasumsikan sama dengan sebelumnya. Ini yang B. Ini yang B. Ya, Waryanti, ada apa? Oh, Yulia. Yulia datang. Nggak kelihatan tuh tulisannya, Waryanti. Oke. Lagi ya mungkin saya ya. Lanjut ya. Itu yang B. Yang ketiga, yang C, bulan dicantumkan sekali saja pada baris pertama sesudah tahun dalam kolom tanggal. Setiap halamannya kecuali halaman tersebut bulannya berubah. Jadi sama seperti tahun, apabila ini Januari, satu halaman itu melewati bulan Januari, maka di sini pun ditulis Februari. Ini jadi ada tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi. Nah, referensi nanti di debit dan di kredit. Oke. Itu B-nya, C-nya. D. Tanggal dicantumkan sekali saja pada kolom tanggal untuk setiap hari tanpa memandang jurnal transaksi. Bukan tanggal dicatatnya transaksi dalam jurnal. Oke. Tahu nih maksudnya? Tanggal ini artinya tanggal terjadinya transaksi, bukan dicatatnya. Dicatatnya mungkin besoknya, bukan. Nggak ngerti. Iya, ya. Kalau misalnya yang kayak PR kita dulu, yang pembuatan pembuatan persamaan akuntansi, kalau modal ini kas sama modal itu insya Allah masih ingat ya. Kita, iya, saya maaf sekali nih. Jadi ada berapa belas hari dulu transaksi kita, ini kas sama modal, perlengkapan sama modal gitu. Masih ingat ya, kira-kira ya. Ini sebenarnya teknik mencatatnya aja, teknik mencatatnya, teknik mencatatnya. Apa yang berbeda dengan yang sebelumnya nih? Ada ini, tanggal, nomor bukti, dan referensi. Kalau keterangan debit kredit, insya Allah sama dengan PR kita. Itu insya Allah sama dengan PR kita sebelumnya. Oke. Ya. Tanggal dicantumkan sekali saja pada tanggal transaksi, bukan tanggal dicatatnya. Nama akun yang didebit dicantumkan pada tepi paling kiri dalam kolom keterangan. Nilai uangnya di dalam debit. Kalau yang kredit agak ke kanan dan uangnya dimasuk dalam. Maksudnya ini, yang debit ini mepet kiri. Yang kredit
ini masuk jorok ke kanan. Ini yang E dengan F. Penjelasan singkat dapat dicatat agak bawah ke kanan dari setiap jurnal. Nih, keterangan. Bisa ditulis, bisa enggak. Boleh ditulis, boleh enggak. Referensi ini berguna untuk pemindahan ke kolom buku besar. Dan I adalah nomor bukti bukti transaksi, nomor transaksi yang bisa kita jadikan referensi. Nomor bukti ini misalnya kwitansinya nomor berapa? Nomor kwitansi kan ada nomornya tuh. Setiap transaksi kan ada nomor kwitansi atau nomor faktur. Ini nomor-nomornya. Mungkin masih bingung sekali. Gak apa-apa. Terus saya ingatkan kembali. Nah, ini misalnya ini referensinya. Bentuk dari neraca itu ada aktiva, utang, dan modal. 1-1 itu kas, 1-2 itu perlengkapan, 1-3 itu peralatan salon, 1-4 akumulasi penyusutan, dan seterusnya. Begitu juga laporan laba rugi, beban, pendapatan, dan ikhtisar laba rugi. Oke. Sekarang kita masuk ke transaksi A. Susi pada tanggal 1 Januari 2006 menyetorkan uang tunai sebanyak 7.500.000 ke perusahaan sebagai modal awal. Untuk transaksi ini dibuatkan bukti jurnal 01. Dari transaksi ini pada akun aktiva bertambah kas sebesar 7,5 juta. Sehingga didebit 7,5 juta. Begitu juga dengan modal di kredit 7,5 juta. Buktinya bukti 1, tanggalnya tanggal 1, buktinya bukti 1, tanggalnya tanggal 1, tahunnya dan bulannya ke sini. Oke. Nah, referensinya 1,1 dari mana? Ada yang tahu 1,1 dapat dari mana? Yang berbeda tuh hanya tanggal dengan referensi. Kalau yang ini sama dengan PR kita. Ingat ya, ini agak beda dikit. Ini sama dengan PR kita sebelumnya. 1,1 dan 3,1 dapat dari mana? 1,1 dapat dari ini. Kas itu referensinya 1,1. Modal Susi 3,1. Gitu. Ya, bukan 1,3. Peralatan 3,1 aktiva, kas 1,1 dan modal Susi 3,1. Tuh. Ya, betul, betul.
Oke. Lanjut. Transaksi B. Transaksi B. Pada tanggal 2 Januari 2006 dibayar sewa ruangan untuk bulan Januari sebesar Rp300.000. Untuk transaksi ini dibuat bukti jurnal nomor 2. Akun beban sewa, kita lihat beban sewa kalau di atas di halaman 127, beban 127, sorry, di halaman ini juga 129, beban sewa itu kodenya adalah 5,3. Sedangkan kasnya juga berkurang karena bayarnya pakai kas. Beban referensinya 5,3 dan kas 1,1. Jadi ingat ya, yang beda di sini hanya tanggalnya. Tanggal sama PR kita. Nomor bukti. Oke. Dan referensi. Oke. Itu transaksi B. Transaksi C dengan cara yang sama. Pada tanggal 5 Januari dibeli secara tunai. Jadi kasnya berkurang lagi. Peralatan salon seharga 2.250.000. Buktinya BJ 3. Peralatan salon termasuk di peralatan. Referensinya 1, 1, 3. Tanggalnya juga sama. Nomor buktinya dan referensi. Oke. Jadi seperti itu di transaksi C. Ya. Transaksi D, kita lanjut lagi sampai transaksi D. Apa transaksi D? Beli perlengkapan. Perlengkapan kategorinya 1, 2. Dan ada hutang. Berupa utang. Utang kategorinya 2, 1. Jadi itu. Sama lah. Sama seperti yang PR yang sudah kita lakukan. Tanggalnya, nomor transaksinya, terus di debit dan di kredit. Ini kita terus walaupun saya akan balik lagi ke sini, ke halaman ini. Apa Pak maksudnya? Nanti yang satu-satu kita kumpulin. Yang 1, 2 kita kumpulin. Kan itu banyak sekali transaksinya. Transaksinya kita kumpulin di jurnal umumnya. Ini sudah semuanya. Oke. Nah, yang kode 11, 11 kan ada tanggal berapa aja? Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 5, tanggal 8, tanggal 15,
tanggal 16, tanggal 20, tanggal 23, 25, 31, sama 31 itu kita kumpulin. Kita masukkan ke dalam sini. Nih, nomor akun satu-satu. Kita buat semuanya. Nah, nih. Satu-satu. 1, 2, 5, 8, 15, 16, 20. Kita masukin semua. Masukin semua. Nanti ketahuan. Uang kas terakhir sampai tanggal 31 adalah sekian. Pak, kok di kanan nggak ada? Ya 75 kurang 300 jadi 72. 72 kurang 22 50 49. 49 50 kurang 112 500 48 37. 48 37 tambah 750 jadi seperti itu. Itu gunanya referensi tadi. Ini referensinya. Itu juga perlengkapan salon. Kita tumpukin semua 1 bulan. Oh, ternyata hanya ada pada tanggal 7. Peralatan salon ada tanggal 5 sampai 23. Jadi gitu. Oke. Nah, apa gunanya ini? Gunanya untuk kita buat neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca lajur. Jadi seperti itu. Ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Oke. Jadi gitu aja untuk hari ini. Nanti akan saya lanjutkan di kelas di tanggal 10 akan saya ulangi lagi. Minggu depan akan saya ulangi lagi. Saya ingin kalian semua bisa bab 7. Oke ya. Mohon dibaca juga sendiri-sendiri karena bab 7 ini adalah paling penting untuk pelajaran ekonomi. Itu aja ya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.